Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Doli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Bandeng guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan di blog enggak di subscribe maksudnya guys ya. Oke guys, langsung aja kali ini kita akan bahas soal perbedaan antara kucing sakit karena cacingan dan kucing sakit karena virus gitu ya. Yang rata-rata ini masih rancu, banyak yang masih bingung gitu ya, karena ciri-cirinya ada banyak kesamaan gitu ya. Apalagi kalau virusnya itu panleukopenia dan kucing cacingan. Karena yang namanya penyakit lebih cepat kita tahu, lebih cepat ditangani, lebih cepat kita bisa memprediksi atau mendiagnosa dia sakit apa. Peluang untuk sembuhnya akan lebih cepat dan peluang untuk sembuhnya juga lebih banyak gitu guys ya. Tapi yang lebih penting lagi, kita mencegah jangan sampai kucing kita sakit. Nah, kalau saya pribadi untuk menjaga imun kucing saya biar nggak gampang sakit, saya masih pakai Maxpau Super Serum ini guys. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya guys ya. Tapi lebih praktis disemprot langsung guys. Kita kasih ke badan ya. Bismillah. Nah, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpau Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabur hanya dengan satu kali pencet aja guys. Maxpau Super Serum ini kasetnya banyak banget, bisa untuk menambah imun kucing, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kucing agar nggak gampang sakit, juga bisa untuk mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit, juga bisa untuk menambah nafsu makan, menambah energi, menambah volume ASI, juga mengurangi stres, dan bagus untuk mengatasi kerontokan, membuat bulu kucing lebih sehat dan berkilau. Karena Maxpau Super Serum ini memang udah komplit banget khasiatnya, jadi kalau kita udah kasih Maxpau Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih nutrisi tambahan atau vitamin tambahan lainnya ya. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai Maxpau Super Serum yang junior ini ya, karena Maxpau Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys, jadi kita harus pintar-pintar memilih produk gitu ya. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpau ya. Maxpau hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah perbedaan antara kucing cacingan dan kucing sakit kena virus dan lain sebagainya. Oke, langsung aja guys ya. Untuk ciri-ciri kucing cacingan, yang pertama adalah kucingnya ini bisa mengeluarkan cacing baik melalui pupnya atau melalui muntahnya gitu ya, atau bahkan bisa keluar sendiri. Kucing lagi tidur, lagi santuy, lagi duduk, lagi scroll TikTok gitu ya, keluar sendiri cacingnya gitu ya. Nah, itu ciri-ciri utamanya, udah jelas itu cacingan gitu ya. Terus yang kedua, kucing cacingan ini biasanya akan terjadi mencret kalau kucingnya udah parah cacingnya gitu ya. Nah, gimana cara kita membedakan mencretnya itu karena cacing atau karena virus begitu ya? Kalau misalkan kucing yang mencret karena cacing, itu kayak aromanya mencretnya cuma asem aja ya, biasa begitu ya. Kayak ya mencretan kucing sih gimana gitu ya, asem aja gitu ya. Tapi kalau misalkan karena virus guys ya, bau itu kayak pahit gitu guys, kayak beda gitu. Ada amis-amisnya, ada anyirnya, kayak ada pahit-pahitnya lah. Pokoknya baunya nggak enak banget. Kalau saya bisa share aroma di sini, saya udah share gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kucing cacingan ini bisa juga dilihat dari kondisi perutnya gitu ya. Kucing cacingan ini cenderung perutnya lebih buncit tapi badannya kurus gitu ya. Terus lagi, kalau kucing cacingan ini kelihatan dari kelopak mata bagian dalamnya guys. Kan kucing itu ada kelopak mata, di dalamnya ada lagi tuh lapisan yang putih itu. Nah, itu cenderung menutupi si bola mata gitu, atau naik lah gitu, nggak menutupi banget juga gitu. Semakin dia menutupi semakin parah berarti gitu ya. Karena itu adalah ciri-ciri cacingan salah satunya gitu ya. Terus kalau kucing cacingan ini guys, dia juga akan terjadi demam gitu ya. Tapi demamnya itu nggak disertai kayak sesak nafas begitu ya, nggak ada gejala lain, demam aja gitu ya. Terus yang berikutnya, kalau kucing cacingan ini si bulunya cenderung kusam gitu guys, dan agak rontok gitu ya, dan lepek gitu. Terus yang berikutnya, kucing cacingan udah jelas bentuknya kayak kucing malnutrisi, kayak kucing kurang nutrisi, karena si nutrisinya kan dicuri sama si cacing. Biasanya juga kalau kucing cacingan ini, kalau misalkan di awal-awal dia belum terlalu parah, belum tepar banget gitu ya, belum demam banget, dia nafsu makannya akan lebih gede, tapi nggak gendut gitu-gitu aja terus gitu, malah makin kurus gitu ya. Tapi kalau misalkan udah di tahap dia udah tepar, udah demam, udah sakit perut banget, udah mules banget, itu bisa jadi dia nggak mau makan lagi. Udah sama seperti kucing kena virus, nggak mau makan begitu ya. Dan ciri-ciri berikutnya juga, kucingnya juga akan lemes ya, sama dengan kucing kena virus. Tapi kalau misalkan kucing yang cacingan, dia itu lemesnya tuh kayak bener-bener lemes, nggak ada tenaga gitu, pemalas gitu guys. Tapi kalau misalkan kucing kena virus, dia tuh lemesnya kayak lemes lebih ke kayak pusing gitu guys, kayak misal gimana sih, kayak orang sakit parah gitu ya, bangun juga sempoyongan, kayak dia tuh oleng begitu ya, biasanya seperti itu. Atau dia akan lunglai banget. Kalau misalkan panleukopenia tuh bisa bikin kucing ini kayak lunglai banget, kayak nggak ada otot-ototnya tuh, nggak ada daya tahannya untuk berdiri gitu ya. Nah, kalau misalkan gejala-gejala yang keluar adalah seperti yang saya jelasin barusan, udah fix kucingnya cacingan, kasihlah obat cacing. Terus kalau misalkan kucing yang cacingan ini, kalau misalkan dia udah terlanjur mencret parah, biasanya pas kita kasih obat
cacing itu dia nggak langsung sembuh si mencretnya guys, nggak langsung instan sembuh gitu ya. Tapi biasanya kucingnya besok atau lusanya akan lebih cerah gitu mukanya, akan lebih bersemangat. Jadi kalau misalkan kucing cacingan ini selain kita kasih dia obat cacing, juga kita sembuhin gejala-gejalanya gitu ya. Kalau demamnya kita sembuhin, kalau misalkan dia ada mencret kita sembuhin juga mencretnya. Kalau dia nggak mau makan kita suapin makannya, kasih vitamin juga, pastikan juga banyak minum, cukup air begitu guys ya. Nah sekarang kita bahas soal kucing yang kena virus, terutama virus Panleukopenia gitu ya, virus yang membuat kucing ini muntah mencret persis seperti cacingan juga, mirip gitu ya. Sebenarnya penjelasan soal kucing kena virus dan kucing cacingan ini udah saya jelasin di video-video lama saya ini gitu ya. Kalian bisa simak di sana lebih detail, lebih komplit, ada treatment dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kucing ini kena virus, kucing yang Panleukopenia mencretnya itu beda seperti saya bilang tadi, aromanya akan beda guys. Aromanya aneh, kayak amis, anyir, kayak bau-bau tokai campur racun gitu guys ya. Nggak enak banget baunya kalau dia mencret karena virus Panleukopenia ini gitu ya. Terus yang berikutnya, kalau misalkan kucing kena panle gitu ya, demamnya itu menurut saya sih kayak nggak stabil gitu guys. Kadang dia tuh tinggi banget gitu ya demamnya ya, bisa 40 berapa gitu ya demamnya. Terus ngedrop banget sampai dingin banget badannya gitu ya, kayak kucingnya udah nggak ada darah, dingin banget. Terus yang keempat, kalau misalkan kucing kena virus ini perbedaannya yaitu tadi di pupnya nggak ada cacing gitu ya, pupnya tuh mencret aja biasa begitu ya, mencret cair, lebih cair dari bubur lah, cair banget gitu ya, sampai kadang tuh pupnya itu kayak berwarna kehitaman, berwarna kehijauan gitu ya, ya gitulah, warna itu nggak normal lah gitu ya. Terus berikutnya, kalau misalkan kucing ini kena virus gitu ya, kalau misalkan Panleukopenia seperti itu ya, itu kucingnya itu akan lemes guys, lemesnya tuh lemes banget gitu ya. Terus dia tuh selain lemes kelihatan kayak pusing gitu ya, kayak oleng pusing gitu ya, kayak dia tuh ngangkat kepalanya ya kayaknya dia tuh puyeng gitu ya, kayak kalau jalan tuh sempoyongan. Kalau udah parah banget nih itu kayak lemes, kayak tadi saya bilang kayak lunglai gitu, dipegang badannya tuh kayak lentur aja, dan itu tuh udah parah berarti ya. Terus berikutnya, kalau misalkan kucing ini kena virus biasanya akan tertular ke kucing lain dengan cepat. Kalau ada kucing lain di rumah cepat banget nularnya. Kalau misalkan ada kontak langsung atau kontak langsung dengan kucingnya, baik kontak langsung dengan benda-benda yang udah terkontaminasi dengan kucingnya begitu ya, pokoknya cepet banget. Tapi kalau misalkan kucingnya cuma cacingan, dia nggak menular seperti itu, cepet banget. Terus berikutnya, kalau kucing yang kena virus ini guys, kayak Panleukopenia begitu ya, tadi pagi tuh dia masih mau duduk gitu ya, tiba-tiba berapa jam berikutnya dia udah nggak mau duduk, udah kayak terkulai aja begitu ya, udah berbaring aja gitu ya. Jadi drastis, cepet banget. Nah untuk penanganan Panleukopenia, kalau kalian yang nggak bisa ke dokter, misalkan nggak ada duit untuk ke dokter, kalian bisa simak di video-video ini aja gitu ya. Jadi itu kurang lebih ciri-ciri atau perbedaan antara kucing kena virus, terutama Panleukopenia, dengan kucing kena cacing. Oke, terima kasih udah nonton guys. Maaf kalau ada salah-salah, maaf kalau ada kurang-kurang. Kalau ada yang mau kalian tambahkan, kalian mau berbagi cerita, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.